Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Dianti Khairunisa. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia saya yang berjudul tentang Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada hakikatnya, pembangunan nasional dirumuskan sebagai pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar tujuan dan pedomannya, dan bertujuan seutuhnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai aspek. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam khasanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi. Bab 2, pembahasan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibekukan. Pembekuan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta pada tahun 1925. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan, maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara secara resmi dimulai tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam sastra formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, kebahasaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional. Yang keempat, sebagai alat perhitungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi pemerintahan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menciptakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dilakukan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 UUD 1945 dan juga hasil amandemen UUD Agustus 2002. Peranan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia juga penting karena selain agar anak didik bisa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi dan formal untuk digunakan terutama dalam dunia pendidikan. Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia lebih dijadikan bahasa kedua setelah bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan hal itu menyebabkan seorang pelajar lebih mengedepankan atau mempelajari bahasa asing daripada bahasa Indonesia.
sendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dalam pendidikan menjadi hal penting bagi negara ini. Bab 3 kesimpulan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat. Pemakaiannya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia juga sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir, juga sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan dapat menghindarkan dari makna ganda atau salah tafsir. Karena kata yang dipakai umumnya lebih bersifat denotatif daripada onotatif. Ungkapan yang dipakai sederhana dan tanpa basa-basi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dapat membuat pergeseran bahasa Indonesia karena pada umumnya teknologi informasi yang ada. Saran saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebaiknya berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya kedepannya lebih maju dalam hal pembangunan bangsa. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.